Seperti biasa ya, saya akan coba memberikan market review atau market news dari sisi teknikal maupun dari sisi fundamental dan level-level yang bisa kalian forward ke nasabah kalian atau ke calon nasabah kalian. Ya, yang pertama saya soroti mengenai kondisi dari dolar Amerika atau istilah lainnya adalah greenback. Dolar Amerika semakin menguat dia. Ada beberapa faktor yang mendukung penguatan dolar Amerika, diantaranya adalah yang pertama, sentimen market mengenai pemangkasan tingkat suku bunga di bulan November nanti kian meredah. Bahkan ada pejabat tinggi negara bagian yang menyatakan bahwa pada pertemuan November nanti bisa saja The Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga. Jadi tidak ada pemangkasan. Itu poin yang pertama yang mendukung penguatan dolar Amerika. Selanjutnya, kenaikan nilai yield obligasi di tenor 10 tahun ini kembali melonjak. Yang sebelumnya berada di level di bawah 4%, kemarin berada di level 4,02%. Ini yang kembali mendukung penguatan dari dolar Amerika. Penguatan dolar Amerika juga kita bisa lihat dari indeks dolarnya atau DXY. Ya, kemarin masih berada di level 103.44. Pagi ini kembali melonjak dia ke level 103.93. Secara teknikal potensi pergerakan dolar Amerika masih akan melanjutkan penguatannya. Ya, indeks dolarnya bisa menyentuh level 100 sampai dengan 104.300 untuk indeks dolarnya. Meskipun hari ini juga masih sepi akan rilis data, namun ada rilis data Richmond Manufacturing Index hanya medium dan itu diprediksi akan good for dolar Amerika. Oke. Sekarang tinggal kita hubungkan terhadap pergerakan market. Yang pertama pastinya terhadap pergerakan harga emas, gold. Emas kembali menyentuh all time high barunya, ya, di level 2740 tertingginya. Terendahnya berada di level 2714. Penurunan gold terjadi justru di tengah malam. Ya. Kemarin kenaikan emas terjadi karena apa? Yang pertama, Hizbullah sudah meluncurkan rudal balistiknya di samping kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ya, ini yang menjadi semakin memanasnya gejolak di Timur Tengah. Ini yang membuat harga emas kembali all time high-nya 2740. Ya. Lalu kembali melongsor turun ke level 2714 setelah yang tadi saya katakan, nilai yield obligasi di tenor 10 tahun meningkat plus permintaan aset safe haven terhadap dolar Amerika juga meningkat. Ini yang menguatkan dolar Amerika dan menekan harga emas. Secara teknikal, kalau kalian perhatikan di time frame daily, ya, sudah terbentuk yang namanya Gravestone Doji. Jadi tailnya panjang di atas, bodinya di bawah kecil. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya adalah potensi aksi profit taking daily. Ingat ya, aksi profit taking bisa mewarnai pergerakan market di hari ini. Sasarannya ke mana? Mencoba menjebol low yang kemarin 2714. Jika level 2714 berhasil dijebol, akan menyentuh level strong supportnya 2700. Oke. Jika potensi kenaikan, dia akan mencoba ke level 2735, lalu ke level 2750 untuk resistennya. Ya, jadi 2735, 2750. Kalau untuk supportnya 2714 yang tadi saya katakan plus 2700. Itu level-level yang bisa menjadi tujuan pergerakan harga emas di hari ini. Oke, lalu kita beralih ke pergerakan harga minyak. Harga minyak kalau kalian perhatikan masih berpeluang berpotensi akan coba turun. Penurunan harga minyak karena apa? Timbulnya kekhawatiran akan terjadinya gangguan pasokan yang dari Timur Tengah menuju ke Asia, Australia, serta di Eropa. Ini yang menekan pergerakan harga minyak. Namun antisipasi penurunan harga minyak ini dinilai hanya terbatas dan sementara. Ya. Lalu kita beralih ke mata uang, Euro, Pound Sterling, Aussie serta Yen. Secara teknikal, Euro, Pound Sterling, Aussie sudah terbentuk yang namanya bearish engulfing. Jadi potensi di hari ini untuk ketiga mata uang yang tadi sudah saya sebutkan berpeluang akan melemah. Ditambah lagi kondisi penguatan dari dolar Amerika, ya, bisa memicu pelemahan Euro dan Pound Sterling serta Aussie akan semakin berlanjut. Ditambah lagi kemarin ada pernyataan dari salah satu petinggi Bank Sentral Eropa yang mengatakan bahwa Bank Sentral Eropa menegaskan bahwa tetap akan memangkas tingkat suku bunga lebih agresif pada pertemuan November nanti. Ini adalah faktor-faktor yang bisa menekan pergerakan dari Euro.
Dan untuk konseling, nanti tepat di jam 8.45 malam akan ada pernyataan dari Ketua Bank Sentral Inggris, Andrew Bailey. Diprediksi beliau akan kembali menegaskan wacana memangkas tingkat suku bunga di bulan November nanti. Dan ini menjadi sinyal dovish untuk Bank Sentral Inggris. Jika hal tersebut terjadi, maka antara teknikal dengan fundamental matching. Maka euro, Aussie, dan pound sterling berpotensi melemah. Lalu kita ke yen. Yen juga sama, kalau kalian perhatikan, sudah menyentuh level 150. Ada analis dari salah satu keuangan di Jepang mengatakan bahwa sinyal level Bank Sentral Jepang akan melakukan intervensi berada di level 150 sampai dengan level 152. Antisipasi jika pergerakan harga mata uang yen sudah menyentuh level tersebut, akan terjadi yang namanya intervensi. Jika intervensi, maka penguatan yen akan bergerak sekitar 300 sampai dengan 500 poin untuk pergerakan mata uang yen. Oke, untuk di forex. Lalu kita beralih ke indeks saham. Indeks saham Amerika kemarin ditutupnya mix. Dow Jones dan S&P ditutupnya minus 0,18 dan 0,28%. Sedangkan Nasdaq tutup naik 0,27%. Karena kenapa? Saham-saham Nvidia, Google, dan AI ini kembali melonjak naik. Ini yang mendukung penguatan dari Nasdaq. Lalu ke Nikkei dan Hang Seng. Nikkei kembali turun. Kemarin sempat menyentuh level 39.000, sekarang berada di level 38.300 sampai dengan level 38.800. Secara teknikal, potensi pergerakan Nikkei masih akan coba naik karena apa? Imbas pelemahan dari mata uang yen. Namun terbatas karena apa? Saat ini para pelaku pasar terbagi antara aset berisiko dan aset safe haven. Saat ini yang menjadi primadona adalah aset safe haven antara dolar plus emas. Ya, Hang Seng secara teknikal berpotensi akan coba turun kembali. Karena kenapa? Para pelaku pasar melihat saat ini, terutama di Hang Seng, wacana pemerintahan Cina yang akan meluncurkan stimulus belum terrealisasi hingga saat ini. Yang dinilai bahwa pemerintahan China belum sungguh-sungguh untuk merangsang pertumbuhan dari ekonomi negaranya. Oke, itu untuk indeks saham plus semua pergerakan market yang bisa kalian informasikan ke calon nasabah kalian, ke nasabah kalian. Baik, ada yang bertanyakan seputar market? Silakan.